Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah, karena atas berkat rahmatnya lah saya bisa mengerjakan tugas dari linear programming metode grafik ini. Tak lupa juga salawat serta salam kita hanturkan kepada baginda Nabiullah SAW, karena berkat beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti ini. Baik, perkenalkan saya Putri Nurjana yang akan mempresentasikan terkait metode grafik dari linear programming. Nah, di sini dosen pengampu saya Bapak Muh Al-Aswar Rusman, SP, ME, MP. Mungkin langsung saja saya masuk ke contoh soal yang akan saya ambil di sini. Yaitu seorang produsen memiliki dua macam bahan, yaitu bahan 1 sebanyak 8 ton dan bahan 2 sebanyak 5 ton. Nah, produsen tersebut ingin memproduksi kursi dan meja untuk memperoleh penjualan maksimum. Nah, untuk memproduksi 1 unit kursi diperlukan 2 bahan 1 dan 1 unit bahan 2. Untuk memproduksi 1 unit meja diperlukan 3 unit bahan 1 dan 2 unit bahan 2. Untuk harga jual kursi per unit adalah Rp30.000, sedangkan harga meja per unit itu Rp40.000. Nah, ada kemudian pertanyaan-pertanyaan yang timbul, berapa unit kursi dan meja yang harus diproduksi agar penjualan itu maksimum. Nah, di sini berarti kita disuruh untuk mencari nilai maksimum dari penjualan kursi itu sendiri, sehingga kita akan mengetahui yang mana lebih menguntungkan apabila kita memproduksi produk tersebut. Kita lanjut ke sini. Nah, yang pertama itu kita ringkas dulu dari soal yang di atas, di mana bahan 1, 2, dan 3 dari kursi dan meja itu sendiri dengan persediaan 8 ton untuk bahan 1 dan 5 ton untuk bahan 2. Untuk harga per kursi itu kan 30.000 dan per unit meja itu 40.000. Nah, kemudian kita ringkas dulu ini, kursi sama dengan X dan meja sama dengan Y untuk kemudian memudahkan kita. Sebenarnya di sini bisa diganti entah itu Q sama P, entah itu A sama B, itu bisa. Ini adalah angka yang tidak mutlak, jadi bisa diubah, ini tergantung dari kita. Nah, kemudian di sini kita kemudian cari fungsi dan tujuan itu sendiri untuk memudahkan kita. Nah, fungsi tujuannya itu 30x dan ditambah 40y. Karena kita akan memaksimasi biayanya, jadi kita akan taruh di fungsi tujuannya itu adalah harga per unitnya. Nah, kemudian ada batasannya, kita ambil dari ringkasan-ringkasan di atas ini. Seperti 2x, 2 kursi bahannya, karena kursi sudah diganti jadi X, jadi 2x. Meja sudah diganti jadi Y, jadi 3Y. Ini kurang lebih dari 8 ton. Yang kemudian batasan yang keduanya yaitu X, batasan bahan 2-nya X ditambah 2Y kurang lebih dari 5 ton. Nah, kita lanjut. Di sini untuk langkah selanjutnya untuk menentukan grafiknya atau untuk membuat grafiknya itu kita ambil dari batasan yang pertama di sini yang tadi saya jelaskan. Nah, kita di sini nilai X-nya sama dengan 0, nilai Y-nya itu sama dengan 2,6. Bagaimana kemudian kita dapatkan nilai 2,6 ini? Dari 8 dibagi 3, hasilnya 2,6. Selanjutnya, jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 4, karena 8 dibagi dengan 2. Nah, kita lanjut ke batasan kedua. Yaitu X plus 2Y kurang lebih dari 5.
Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 2,5. 5 dibagi 2, hasilnya itu 2,5. Nah, kemudian jika Y sama dengan 0, maka X-nya adalah 5. 5 dibagi 1. Kan nilai X ini 1 sebenarnya, cuman kita tulis X saja. Jadi 5. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ada grafik hasil dari ini. Karena kita kan sudah mengetahuinya, nilai X-nya itu sudah kita dapat. Kita buat grafik, di sini X, di sini Y. Kemudian kita tulis di angka 4 ini, X-nya 4. Di garis, ini yang di garis biru. Kemudian Y-nya itu di angka 2,6. Ini garis biru. Untuk batasan pertama. Dan untuk batasan yang kedua ini di garis yang orange. Dia X-nya itu di angka 5. Dan Y-nya itu di angka 2,5. Nah, jadi dia garisnya bersilang di sini karena perbedaan angka tadi itu. Nah, kemudian dari grafik tersebut ada kemudian garis yang bertabrakan. Jadi kita akan mengambil dari sini, dari titik-titik ini. Jadi kita buat titik di sini. Cia, tutup dulu pintu, Cia, kedengaran nanti suara hujan. Nah, di sini kita buat titik-titik dari setiap sudut garis tengah tersebut, garis yang ini. Nih, kita buat titik di sini, di sini, di sini, dan juga di sini. Nah, kita beri angka dia A, B, C dari setiap sudut titik itu tersebut. Di sini juga ada D. Nah, kemudian kita buat di sini titik A itu 0,0. Untuk penempatan titiknya itu dari X, Y. Jadi 0,0, titik B 4,0. Nah, titik C ini kita belum mengetahui berapa titik yang kemudian didapatkan. Kalau titik D itu dari 0,25. Selalu ingat untuk mengambil titiknya itu dari X, Y. Nah, kemudian di sini ada syarat arsir ini yang tadi saya belum jelaskan. Syarat arsirnya itu jika lebih dari, arsir akan menjauh dari 0. Dia akan menjauh, tidak seperti ini bentukannya. Jika arsir kurang dari, maka dia akan mendekat dengan 0. Nih. Nah, di sini kan tadi belum ada angka C itu tersebut. Nah, ini saya akan jelaskan bagaimana kemudian kita akan mendapatkan angka C. Nilai dari titik C itu tersebut. Nah, ini. Kemudian mencari titik C, cara mencari titik C yaitu dengan cara melalui metode eliminasi dan substitusi pertemuan dari dua titik soal yang di awal. Nah, ini kita lihat soal batasan yang di awal tadi kita ambil, lalu kita tulis kembali. 2X plus 3Y sama dengan 8, X plus 2Y sama dengan 5. Nah, kemudian di sini kayak saya ambil X kali 2 di bawah, saya kalikan dengan 3. Karena saya akan menghilangkan nilai X itu tersebut. Jadi kenapa kemudian saya ambil ini? Karena jika saya kalikan, dia hasilnya akan 6. Dan yang di bawah juga jika saya kalikan, hasilnya akan jadi 6. Kan dia jika dikurangkan dengan dirinya sendiri akan bernilai 0. Kemudian dari batasan pertama itu kita kalikan dengan 2 dulu. Jadi 2X kali 2 sama dengan 4X plus 3Y kali 2 sama dengan 6Y sama dengan 8 kali 2 itu sama dengan 16. Kemudian X dikali 3 sama dengan 3X. Kemudian 2 kali 3 itu sama dengan 6Y. Dan 5 kali 3 itu sama dengan 15. Kemudian kan di sini itu dikurangi.
itu dikurangi, jadi 6 kurang 6 itu 0, berarti Y itu sudah lenyap. Kemudian di sini 4X dikurang 3Y itu sama dengan 1X. Jadi kita tulis saja di sini X. 16 dikurang 15 itu angkanya sama dengan 1. Jadi jadi kita sudah mendapatkan nilai X-nya itu sama dengan 1. Kemudian kita substitusi lagi ini ke ini di angka yang sudah kita dapatkan dari pengalihan eliminasi itu sendiri. 4X ditambah 6Y sama dengan 16. 4, jadi 4 itu dikalikan 1, nilai X-nya tadi itu 1, ditambah 6Y sama dengan 16. Kemudian 6Y, ini angka 16 itu dikurangi dengan 4. Jadi 12. Kemudian di sini ini dibagi lagi. 12 dibagi 6 itu sama dengan 2. Jadi angka Y-nya turun. Di sini tinggal tersisa 2. Jadi kita sudah menemukan titik C itu sendiri, yaitu 1,2. Lanjut lagi. Nah, di sini keuntungan dari setiap titik-titik tersebut, karena kita sudah mendapatkan titik C, jadi kita tulis keuntungannya. Kita akan mencari maksimum dari fungsi tujuan itu sendiri. Oke, di sini kan fungsi tujuan itu 30X plus 30Y. Itu karena tadi biaya per unitnya dari kursi dan juga dari meja. Oke, kita tulis dulu titik A 0,0. Kita tulis dulu harga per unitnya 30 kali 0 plus 40 kali 0 itu sama dengan 40. Untuk di titik B itu 4,0 kita kalikan lagi dia. 30 kali 4 plus 40 kali 0 hasilnya 120. C 1,2 kita kalikan lagi 30 kali 1 plus 40 kali 2 sama dengan 110. Di titik D itu ada 0,2,5. Kita kalikan lagi 30 kali 0 plus 40 kali 2,5. Hasilnya itu 100. Nah, di sini kemudian kita mendapatkan keuntungan jika kita memproduksi produk tersebut. Jadi kan kita di sini tadi disuruh untuk mencari maksimum dari produk tersebut. Nah, di sini kita mendapatkan 120 dengan memproduksi kursi 4 unit dan meja 0 unit. Berarti kita sudah mendapatkan nilai maksimum dari produk tersebut. Jadi kita yang terpilih adalah titik B 4 kursi dan 0 meja. Mungkin itu penjelasan saya terkait linear programming, metode grafik itu sendiri. Saya ucapkan terima kasih banyak. Billahi bismillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.